salah satu saham yang saya analisa itu sudah mengalami kenaikan sekitar 50%, 26 Juli 2022. Ini kan artinya dalam 1 bulan ya teman-teman sudah bisa lihat sendiri bahwa 50% sudah tercapai. Nah, itu kan sama dengan analoginya kalau kita deposito ya, atau kita nabung di bank, itu kita seperti diberikan hadiah di awal. Hai sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Hidupi Andika SSIMM dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia investasi dan juga trading. Nanti kita akan banyak sekali belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada teknik-teknik, ya mindset-mindset, dan juga rahasia-rahasia dalam kita melakukan investasi dan juga trading. Yang super jitu yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan. Ya, jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan merasa video ini berguna ya untuk membantu Anda menganalisa, dan juga tolong sebarkan video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading ya, khususnya di pasar modal Indonesia. Oke, stay tune terus. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tanggal 26 atau 27 Juli ya 2022 itu saya sudah melakukan analisa singkat ya. Tadi teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, saya sudah melakukan analisa dasar yang singkat ya, kurang lebih 5 menit. Itu saya ada menganalisa sekitar 8 perusahaan. Nah, ada Unilever, kemudian ada Entel, ada Pegas, ada Medco, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, khusus pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan, ya, artinya bukan menjelaskan, saya ingin memberitahu teman-teman sekalian bahwa salah satu saham yang saya analisa itu sudah mengalami kenaikan sekitar 50%. Ya, di sini bukannya saya ingin pamer ya, karena memang saya sendiri itu kan tujuannya adalah memberikan edukasi kepada teman-teman. Artinya di sini bahwa saya ingin membantu teman-teman untuk menganalisa agar lebih cepat dan menghemat waktu yang teman-teman perlukan untuk menganalisa saham. Cukup melalui video ini saya ingin tunjukkan dan saya ingin buktikan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya buat dalam video ini akan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman ya. Terbukti dengan Medco yang sudah menyentuh profit 50%-an dari sejak tanggal 26 Juli 2022. Ini kan artinya dalam 1 bulan ya teman-teman sudah bisa lihat sendiri bahwa 50% sudah tercapai. Nah, itu kemarin saya ada bahas sekitar 8 perusahaan. Nah, artinya kalau kita berpikir secara dasar aja ya, secara logika aja. Istilahnya kalau kita bilang secara bodoh-bodohan aja lah. Ya, 8 saham. Itu satu sudah menyentuh 50%. Berarti kan kasarnya kita bisa bagi 50% dibagi 8 saham kan. Nah, itu kan artinya kita sudah dapat ya antara 6%-an. Nah, ini sudah teman-teman artinya lebih besar daripada deposito kan setahun ya, 6% ini kan. Nah, itu kalau kita bagi rata untuk 8 saham. Nah, berarti kita sudah bisa nikmati secara kasar ya, uang kita peningkatannya itu sebesar 6%. Ya, kalau kita analogikan, kita bagi rata. Ya, 50% itu kita
kita bagi rata untuk setiap saham yang kita investasikan sebanyak 8 tadi. Kita sudah dapat 6% nih setahun. Sudah mengalahkan deposito setahun, tapi kita dapatkan 6% sebulan. Nah, itu kan sama dengan analoginya kalau kita deposito ya, atau kita nabung di bank, itu kita seperti diberikan hadiah di awal. Ya, hadiah di awal, ya kita anggaplah bilangnya kulkas gitu ya. Nah, itu kan bukan berarti kita dapat hadiah, tapi itu memang bunga yang dibayarkan di awal. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan masing-masing dari 8 saham tadi memberikan keuntungan ya atau return 50%, berarti kan kita dapat untung 50% dari setiap dana yang kita investasikan di 8 perusahaan tadi. Nah, ini tentunya kan akan lebih berarti lagi kan, akan lebih worth it lagi. Tapi karena kita pada video saya kali ini saya akan membahas khusus di Medco yang sudah mencapai 50%, ya kita anggap saja kita hanya berinvestasi di Medco atau kita berinvestasi di 8 perusahaan, tapi saham Medco kita bagi-bagikan perusahaan lain. Nah, itu terserah ini hanya ilustrasi aja ya. Nah, artinya 50% ini ya kenapa ya bisa tercapai? Ya, ini mungkin bisa disebabkan karena adanya berita terbaru ya. Ini memang kalau kita berbicara tentang berita kan ini kan adalah sudah lewat ya, sudah lewat. Tapi kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, saya kan membahas tentang bisnisnya Medco ya, pilar bisnisnya, kemudian proyek-proyek yang sudah dijalankan. Nah, ini kan tentunya untuk jangka masa depan. Tapi karena 50% sudah tercapai, ini kan saya akan cari tahu kenapanya ya. Nah, ini ada berita bahwa Medco akan melaksanakan akan memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, ini 2 kali teman-teman ya, pada bulan Agustus dan juga pada bulan September tahun ini 2022. Nah, itu total dividen yang dibagikan oleh Medco adalah sebesar 888 miliar, atau kalau dikonversikan ke US dollar itu ada sekitar 60 juta US dollar. Nah, ini dibagikan 2 kali. Bulan Agustus itu sebesar 35 juta US dollar atau sebesar 518 ya miliar rupiah, dan di bulan September sebesar 25 juta US dollar atau sebesar 370 miliar rupiah. Nah, ini yang menariknya adalah Medco pertama kali membagikan dividen sejak tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 itu tepat pada saat Mitsubishi Corporation itu melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Medco. Nah, Mitsubishi sendiri itu mengakuisisi saham dari Medco itu sejak tahun 2007 teman-teman ya, Agustus 2007. Nah, itu melalui anak usahanya yang bernama Encore Corporation ya, Encore Corporation Limited. Nah, itu kemudian di Oktober 2017 Mitsubishi Corporation melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Medco, atau kita sebut sebagai divestasi ya, divestasi Mitsubishi di saham Medco. Nah, artinya dengan video ini ya, saya harapkan nanti teman-teman juga mendapatkan momentumnya ya, melalui pertama berita, dan yang pasti tentunya kita berinvestasi atas dasar bisnis ya, logika bisnis. Siapa pemiliknya, kemudian siapa pengelolanya, dan seperti apa bisnisnya. Nah, ini kan juga sangat dipengaruhi oleh adanya berita ya, walaupun berita ini sudah lewat. Tapi dengan, yang saya harapkan dengan saya membuat video ini, teman-teman bisa mengetahui momentum dan juga bisa mengetahui beritanya lebih awal, sehingga teman-teman bisa memutuskannya secara lebih rasional ya. Nah, tadi mulai dividen itu sejak tahun 2017, tepat setelah Mitsubishi melepas kepemilikan sahamnya di Medco. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena memang dalam setiap video yang saya buat, saya selalu menekankan bahwa investasi. Jadi kita membeli perusahaan ya, kita membeli saham karena kita percaya perusahaan dan percaya ada bisnisnya ya, bukan hanya sekedar membeli angka. Kita tidak hanya membeli angka kemudian kita memperdagangkan angka itu, apakah nanti naik, apakah nanti turun. Kita tidak seperti itu. Kita fokus membeli saham karena kita percaya dengan perusahaannya, dengan bisnisnya. Ya, di analisa singkat sebelumnya saya sudah bahas tentang
proyek-proyeknya dan juga bisnis-bisnis apa yang sedang dijalankan. Nah, ini kemudian yang menjadi perhatian adalah meskipun Mitsubishi sudah keluar, tapi kita percaya nih dengan pemiliknya saat ini, di mana 51% saham dari Medco kan dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari. Nah, ini dimiliki oleh keluarga Paniguro ya, di mana keluarga Paniguro sekaligus adalah pengelolanya ya, Hilmi Paniguro sebagai direktur atau CEO-nya. Nah, itu artinya kan dia percaya dengan bisnisnya sendiri. Dia langsung berkecimpung di bisnisnya sendiri. Bayangkan kalau dia sebagai pengelola dan sebagai pemilik, apakah mau bisnisnya rusak? Kan tidak mungkin. Nah, selain itu juga ada nama Diamond Bridge ya, PTE Ltd yang memiliki saham dari Medco ini, di mana Diamond Bridge PTE Ltd ini dimiliki oleh Taipan Indonesia ya, dari grup Salim. Nah, ini tentunya adalah kolaborasi yang kepemilikan dari Medco ini kan sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan ya teman-teman untuk tidak berinvestasi di Medco. Hanya saja ini dengan adanya berita, dengan adanya momentum, jadi kan teman-teman tahu kapan harus membeli dengan porsi lebih banyak ya. Justru dengan adanya penurunan harga, teman-teman kan harusnya menjadi lebih semangat ya untuk membeli dengan porsi yang lebih banyak. Ya misalkan teman-teman hanya bisa saat ini menyisihkan 500.000 dari pendapatan yang teman-teman peroleh ya, dengan adanya berita penurunan, dengan mungkin adanya berita tadi Mitsubishi melepas sahamnya di Medco ya, ini kan dengan kita percaya dengan kepemilikan dari keluarga Paniguro dan juga grup Salim ya, tentunya dengan penurunan akibat pelepasan saham dari Mitsubishi ini, kita bisa membeli dengan porsi lebih banyak ya. Dari kita menyisihkan 500.000, kita bisa tambah yang kita sisihkan menjadi 1 juta rupiah. Tentunya kita bisa mendapatkan saham bagus dan juga murah ya, dengan kepemilikan yang lebih banyak. Nah, ini tentunya penting sekali ya teman-teman untuk kita mengetahui momentum-momentum ini ya. Tentunya juga dengan ada momentum dividen ini ya, ini menyebabkan kita sudah mendapatkan 50% tadi di awal ya, dalam jangka waktu hanya 1 bulan. Nah, ini kalau kita berbicara dari dari satu perusahaan aja Medco. Tapi kalau bagaimana dengan 8 perusahaan yang sudah saya jelaskan di analisa saham singkat ya, yang sudah saya upload di bulan lalu. Nah, ini tentunya penting untuk teman-teman cermati ya. Terakhir ya, di sini saya selalu menekankan bahwa semua video yang saya buat ini adalah murni dari analisa saya dan juga digabungkan dengan berita-berita dan juga pendapat-pendapat yang saya rangkum menjadi sebuah pendapat yang saya utarakan dan saya buat dalam sebuah video. Jadi ini bukan merupakan ajakan ya, sekali lagi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya saham, karena saya tidak terafiliasi dengan perusahaan manapun. Nah, jadi saya di sini murni untuk membantu ya teman-teman sekalian agar mendapatkan video singkat dan juga teman-teman bisa menganalisa dengan cara yang sesimpel, yang seefektif dan spesial mungkin. Dan tentunya teman-teman kalau misalkan mencari informasi di luar sana yang sangat banyak, itu kan bisa aja membuat waktu teman-teman itu menjadi berkurang ya. Nah, tentunya juga dengan tingkat kerumitan yang berbeda ya. Belum tentu jika saat ini teman-teman lagi mood, tapi teman-teman paksakan untuk mencari riset analisa, yaitu bisa ya dalam waktu 1 hari. Tapi harapan saya dengan ada video ini, dengan ada video-video yang saya buat, teman-teman bisa terbantukan. Nah, jadi teman-teman ya sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan bahas lagi apabila ada perusahaan yang sudah saya analisa itu meningkat ya 50% atau lebih ya, karena memang saya ingin mencari momentumnya yang menyebabkan peningkatan secara signifikan ini. Saya ingin ingin men-share momentum-momentumnya yang menyebabkan, tapi tentunya tidak melepas tidak melepas statement saya bahwa kita ini membeli saham itu atas dasar perusahaan ya, karena kita percaya dengan perusahaannya, kita percaya dengan bisnisnya. Nah, jadi teman-teman ya, nyalakan terus loncengnya, nyalakan terus belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info dan update-update terbaru dari setiap video yang saya buat. Saya Iman Hidup Andika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video.